Halo, halo. Eh, Jelas gak suara saya? Jelas, Bu. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelum kita melakukan proses bimbingan yang pertama nih, saya izin share screen dulu untuk contoh laporannya. Jadi seperti ini. Nah, ini jelas ya. Nih, ya jadi di sini ada. Jadi nanti target rekan-rekan semua dalam sesi ketiga ini, rekan-rekan semua sudah membuat draft bab satu ya. Nah, draft bab satu ini ya, yang dari contoh kakak kelasnya. Nih ada cover, ya covernya seperti ini. Jadi laporan kerja praktek, rancang bangun, ini judulnya. Ya, ini adalah nama, nama apa nih? Nama ininya ya, nama laporan kerja praktek, lalu di sini ada judul. Nah, ini harus wajib nih sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer. Ini ya. Nah, lalu jangan lupa di sini ada kita gunakan yang ini ya, pakai logo Unsia, lalu ada nama, NIM nama, lalu dibuat di sini program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia tahun bulan berapa nih rekan-rekan semua? Oktober. Oke, berarti hari Desember 2 2023 ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan bulan dan tahunnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini langsung dicicil aja nih. Ya, jadi dicicil dari cover. Nah, setelah cover lalu ada lembar persetujuan seminar. Jadi ditulis aja nih. Ya, diketikkan NIM namanya apa, program studinya, judulnya nih. Rekan-rekan semua pastikan membuat judul semenarik mungkin ya. Jadi pastikan misalnya seperti ini untuk contohnya rancang bangun sistem informasi, purchase order berbasis web pada materi
Intercultural School Jakarta. Ya, jadi ini disesuaikan judulnya. Jadi judul itu jangan hanya tiga kata atau dua kata. Pastikan diberikan contoh berbasis apa, lalu ada metodenya apa, atau juga menggunakan algoritma apa. Nah, di sini baru nama instansinya apa, gitu ya. Nah, selanjutnya di lembar persetujuan itu ditulis juga nih, laporan kerja praktek ini telah diperiksa dan disetujui. Ini ya, jadi untuk rekan-rekan semua, jika ingin mendapatkan jadwal seminar, pastikan sering-seringlah melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, kalau sudah bimbingan dan laporannya layak untuk diseminarkan, nanti akan mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Seperti itu ya. Nah, kalau nggak dapat tanda tangan nih, berarti belum bisa seminar, berarti belum layak ya. Masih banyak yang harus direvisi. Nah, selanjutnya dibuat juga nih lembar pengesahan laporan kerja praktek. Nah, lembar pengesahan ini nanti setelah rekan-rekan semua seminar kerja praktek sudah diselesaikan. Jadi kalau sudah melakukan revisi seminar, jadi kan pada saat seminar itu nanti ada revisi nih, revisi masukan dari dosen penguji. Nah, jadi rekan-rekan semua laporan pengesahan ini adalah hasil jadi laporan yang sudah final. Ya, jadi semua sudah ditandatangani. Ya. Nah, yang pertama kali yang harus ditandatangani adalah pembimbing instansi. Ya, ini ya, pembimbing instansi atau perusahaannya, namanya siapa, lalu harus ada cap atau stempel dan tanda tangan instansi. Lalu ada dosen pembimbing. Nah, nanti kalau sudah nanti akan dikolektif supaya mendapatkan tanda tangan koordinator kerja praktek dan kaprodi. Jadi kaprodi itu terakhir, ya. Itu selanjutnya rekan-rekan semua juga harus menyicil kata pengantar. Ini silahkan dibuat, ya. Disesuaikan saja, misalnya ada yang mendukung dalam atau menyampaikan rasa terima kasih yang telah mendukung dan membantu penulis menyelesaikan kerja praktek ini. Disilakan saja ditulis nama-namanya. Lalu ini jangan lupa nih nama pembimbing instansi juga disertakan ya kan karena kan berperan penting juga. Ini juga masing-masing yang berkontribusi dalam pembuatan laporan kerja prakteknya. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa ada tanggalnya di sini. Lalu nama dan NIM tanda tangan. Gitu ya. Jadi ini sudah sampai eh, halaman kelima ya, halaman kelima berarti udah kata pengantar ya. Nah, selanjutnya daftar isi ya, daftar isi nanti ini di akhir ya, daftar isi. Jadi rekan-rekan semua ditulis aja nih babnya. Ini kan nama bab nih, daftar isi. Kosongin aja karena kan target kita sesi ketiga ini adalah bab 1 dulu. Ya, daftar isi, daftar tabel. Jadi dibuat aja nih daftar tabel. Ya, masih kosong. Lalu daftar gambar. Oke. Nah, sekarang abstrak ya. Abstrak itu abstrak itu adalah apa? Yang biasa membuat laporan abstrak itu adalah inti dari laporan kerja praktek itu apa? Dimulai dari di sini kan di sini kan termasuk latar belakang, tujuan mengapa mengambil judul itu. Nah, ini dijabarkan dulu di abstrak minimal berapa kalimat nih? Ya, tiga, tiga, tiga kalimat atau dua kalimat boleh. Lalu di sini ada tujuan penelitian boleh dimasukkan ke abstrak. Ya, tujuannya, lalu menggunakan apa, bahasa pemrogramannya dijelaskan, lalu ada hasilnya. Nah, hasil penelitian ini apa? Gitu ya. Jadi ada pengantar yang mengapa mengambil judul itu? Apa yang benar latar belakangi?
ini ya, rumusan masalah ya. Jadi ini rumusan masalah, tujuan, lalu hasilnya. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa menggunakan kata kunci. Kata kunci itu biasanya 5 kata, ya 5 kata. Nah, kalau kalian bingung nih menentukan kata kunci ini bisa diambil dari judul. Nih, misalnya judulnya ada rancang bangun sistem informasi berbasis order berbasis web. Nah, berarti bisa nih ada rancang bangun, ada sistem informasi. Nah, ini berbasis web. Nah, ini bisa dijadikan sebagai kata kunci. Kata kunci bisa diambil dari judul, ya. Atau juga di sini, nah, bisa juga dituliskan ini metodenya, menggunakan metode apa. Ini kan metode PIS ya, PISES nih. Nah, ini, ya. Lalu menggunakan perancangannya menggunakan metode UML. Ya, gitu ya. Nah, lalu abstrak itu ada yang bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris di sini. Ini yang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Ini sama harus sesuai abjad. Oh, ini belum di bahasa Inggrisin. Ya, harus bahasa Inggris ya. Nah, ini baru halaman ke 12 nih, masih X11 ya. Nah, sekarang ke bab pendahuluan. Nah, pendahuluan itu langsung ditulis saja latar belakang kerja praktek. Ya, jadi untuk rekan-rekan semua, apa yang menerlatar belakangi kerja praktek di sana? Jadi apa yang belum ada? Itu apakah masih bersifat manual kah? Atau sudah ada sistem informasi tapi belum terlalu spesifik. Nah, nanti rekan-rekan semua bisa menambahkan apa yang ingin ditambahkan. Ya, misalnya pengembangan sistemnya. Gitu ya. Nah, ini kan masalahnya nih. Misalnya, nah, dilakukan secara manual, seperti pengajuan permintaan, ya ini. Berarti ini prosesnya masih manual. Nah, nanti rekan-rekan semua jangan lupa nih di bab latar belakang ini, harus ada kalimat seperti ini. Dalam menghadapi masalah tersebut, maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem komputerisasi yang serta menunjang proses kerja agar menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi ada masalah, ada solusinya, gitu. Itu di latar belakang. Nah, selanjutnya di subbab, jadi kan di laporan itu kan ada bab, ada subbab nih. Ini namanya bab. Ini 1.1 adalah subbab, anak dari babnya. Nah, ini berarti subbabnya 1.2 waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek. Jadi ini silakan nih berdasarkan kalender akademik usia, maka pada kerja praktek ditentukan berdasarkan, nah ini dimulai dari tanggal berapa sampai berapa. Ya, pastikan pas 2 bulan. Ya, lalu adapun waktu dan tempat pelaksana kerja praktek sebagai berikut, namanya apa? Bidang usahanya misalnya lembaga pendidikan. Nah, alamatnya, waktu pelaksanaan, jam kerja. Ini 1.2. Nah, selanjutnya ada profil tempat kerja praktek. Ini silahkan disesuaikan dengan tempat kerja praktek masing-masing. Ya, ada visi dan misi. Lalu ada posisi atau struktur organisasi, ini silakan. Nah, selanjutnya 1.3. Nah, 1.3 ini adalah tujuan dan manfaat kerja praktek. Nah, berarti tujuannya apa nih? Tujuan rekan-rekan semua KP di sana apa? Misalnya membuat rancangan sistem. Jadi membangun sebuah sistem
Nah, ini dijabarkan ya. Selanjutnya ada manfaat juga nih bagi mahasiswa. Apa? Misalnya pelaksana kerja praktek di program studi informatika ada manfaatnya, misalnya dapat mengenali kebutuhan pekerjaan di tempat praktek. Nah, ini ya, mendapatkan pengalaman tentang kerja teknis. Ini silahkan. Nah, lalu untuk instansi, apa manfaatnya? Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama, bisa. Lalu ada studi kasus dimanfaatkan oleh instansi menyelesaikan suatu topik secara khusus. Nah, ini silakan disesuaikan. Nah, kalau untuk bagi program studi apa? Sebagai sarana pengenalan usia pada badan-badan usaha. Nah, ini silakan ya. Udah nih bab 1. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, Untuk yang logonya, kalau di perusahaannya tidak memberikan logo gimana ya, Bu? nggak apa-apa. Tapi ngasih cap bisa nggak? Cap ngasih sih, Bu. Cuman Oh ya udah. diminta perusahaan untuk menggunakan nama lain gitu perusahaannya. Jadi menyamarkan perusahaannya aja Ya namanya. nggak Cuman apa-apa. untuk capnya gimana, Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kalau dari pihak sana ada boleh mengasih cap, boleh, itu kan mengesahkan. Baik, Bu. Terima Ya. kasih. Oke, silakan ada lagi. Izin lagi, Bu, bertanya. Oke. Kalau misalnya di bab untuk yang pertama ini, itu selesai dulu bab 1 ya, Bu? Ya, jadi rekan-rekan semua pastikan di setiap sesi itu harus udah ada progres yang dikerjakan. Jadi sekarang sesi berapa? Sekarang sesi 2, mau ke 3. Sesi 3 ya. Nah, pastikan sesi 3 bab 1 udah selesai. Ya, dibuat aja, diketikkan aja apa. Ya, jadi biar cepat nih, UTS kita harus seminar. Ya, Baik, Bu. oke. Ada yang mau, ada yang sudah buat belum laporannya? Silahkan di share screen aja bimbingannya. Ayo, mana nih? Ada yang mau konsultasi nggak? Nah, dia baru abstrak aja sih, Bu. Karena kemarin belum sempat, Bu. Oke, di share screen aja. Mana nih Nadia? Jadi gak share screen? Ibu, datanya hilang, Bu. Bisa hilang Maaf, gitu. Bu, kata saya. Maaf ya, Bu. Oke, nanti, Bu. Halo, Bu Chen, izin Bu. Oke, silakan. Bentar.
Udah kelihatan belum Bu ya karakternya? Oke, sudah silakan. Ini Bu, pertama kan tadi sih saya baru nyicil ini Bu yang untuk di covernya dengan judulnya itu prediksi harga raw material dunia dengan model RNN atau Recruitment Neural Network untuk pembuatan BPJS. Oke, dijelaskan apa yang benar latar belakangi mengambil judul itu. Halo, halo. Tes tes. Dengar nggak suara saya Bu? Oke, silakan. Halo Bu, kedengeran nggak? Sudah, sudah. Ini Bu, untuk latar belakang ini karena kan untuk pembuatan perencanaan budgeting ini masih manual Bu di PT Asin ini. Jadi tidak ada landasan yang lebih akurat untuk memprediksi harga pembelian bahan baku untuk kedepannya. Jadi sini saya kasih solusi untuk menggunakan AI agar lebih mempermudah gitu Bu, untuk memprediksi harga di kedepannya. Gitu. Nah, untuk membuat laporan di latar belakang itu jangan cuma segini ya, setidaknya nyampe satu halaman full. Ini kan baru satu paragraf nih, Iya, iya. dijabarkan lagi ya. Baik, baik, baik. Tapi ini sudah setidaknya ya, Mas Teguh ini sudah ada progres nih, sudah bagus ya. Jadi nanti latar belakang ditambahkan lagi setidaknya full satu halaman. Kan ini Baik, banyak Bu, nih. baik. Rumusan masalahnya apa? Gitu ya. Baik, Masalahnya Bu, apa baik. di sini dijelaskan, dijabarin aja nggak apa-apa panjang ya. Nah, untuk waktu dan ini 1.1 bold ya, Oke, Bu, baik. subbab bold. Dicatat ya. Iya, Bu, iya, Bu. Iya, Bu. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek. Nah, ini harus lebih detail ya, seperti yang tadi yang saya share tadi. Ya, jadi Baik, nanti Bu, saya baik. nanti saya share deh laporan dari kakak kelasnya. Jadi rekan-rekan semua sisa menyesuaikan aja ya. Lalu di scroll lagi ke bawah. Oke, tujuan menyelidiki dan memahami pengaruh penerapan teknologi AI uji menyelidiki. Kak, kata halus dari menyelidiki apa ya? Mengobservasi gitu, Kak. Nah, itu ganti ya. Jadi Oke, baik. kesannya mau menyidik gitu ya. Diperhalus lagi, menyelidiki diganti katanya. Oke, baik. Selanjutnya scroll lagi ke bawah. Manfaat meningkatkan akurasi, efisiensi biaya. Oke, udah aman manfaat. Selanjutnya,
Sudah sibuk baru itu sibuk saya Bu di bab satunya sampai manfaat, tujuan dan manfaat. Oke, udah bagus ya progresnya. Jadi langsung dibuat aja cover, lalu lembar pengesahan. Abstrak udah ya? Abstrak udah belum? Abstrak belum Bu, rencana saya sih nanti habis ini sih Bu, habis bab satu ini saya bikin Nah, abstrak. oke, dicicil ya abstrak, lalu apalagi tuh lembar pengesahan langsung buat aja ya Oke Bu, dari cover sampai bab 1 secara urutan. baik. Oke, bagus ya. Oke, silakan di Makasih stop Bu. stop stop share. Ada yang mau lagi? Silakan. Ini siapa mengetahui itu, Pak? Oke, ada lagi silakan dari Nuri Hasana. Progresnya sudah sampai mana? Johan Effendi, Ibu jangan belum ini Bu, belum mulai Bu, baru mau mulai Bu. oke, harus cepat ya, dicicil dari sekarang ya, bab 1 ya. Sesi 1, sesi 3, Ya, bab 1 harus sudah beres. baik Bu, siap Bu. Beni Setio, Ya Bu, sudah sampai mana progresnya? belum Bu, masih nyusun proposalnya. Judul udah fix belum? Itu judul saya itu pernah saya sampaikan di apa itu penentuan dosen itu apakah boleh Bu? Judulnya kalau nggak salah itu analisis performa implementasi kamera vision client CVX series berbasis artificial intelligence dalam mendeteksi produk mix up pada proses pembuatan produk di PT Fastener. Apakah boleh Bu? Seperti itu. Boleh, silakan. Tempat kerja praktiknya sudah ada. Iya di perusahaan sendiri Bu. Oke, bagus ya. Udah itu aja, langsung buat bab 1. Oh gitu. Oke Bu, makasih. Saya coba buat dulu. Oke, Ahmad Hemdi, silakan. Progresnya sampai mana? Belum Bu, baru judul aja Bu. Tempat Nanti kerja prakteknya udah. sudah dapat Bu. Nah, ya udah langsung start kerja. Siap Bu, siap Bu. Oke ya, sesi 3 bab 1 harus sudah selesai. Jadi Siap sesi Bu. 4 lanjut bab 2. Gitu ya. Iya. Oke. Mbak Nadia gimana? Sampai mana progresnya? Bu, Nadia udah dapet judul, udah dapet ini juga Bu latar belakang sama baru visi misi dari perusahaan aja sih Bu. Jadi Oke. dikit lagi Bu bab pertama. Iya. Oke, Cuman dirapihkan ya sampai bikin abstrak. oh iya Bu, siap. Oke. Kalau misalnya ini Bu mau tanya dalam bagian latar belakang itu kan di sini sistemnya udah ada Bu kayak sistemnya itu belum kayak gimana ya Bu? Sistemnya itu gak ada nih Bu untuk sistem dari perusahaannya. Cuman kayak bentuknya masih Excel gitu itu termasuk manual atau gimana ya Bu? Masih manual. Oh ya, baik berarti oke, Bu. Makasih Bu. Berarti kalau misalnya dia ngajuinnya kan itu disuruh dalam perusahaannya itu membuat sistem inventaris ya Bu. Karena dengan FBA Excel itu masih boleh kan Bu untuk dijadikan laporan. Boleh, boleh. Baik, Bu. Judulnya apa? Judulnya? Oh, judulnya ini Bu. Perancangan sistem inventaris aset menggunakan Visual Basic of Application studi kasus daftar aset PT Kujang Tech Corporate. Bisa, Bu? Jadi di pupuk itu. Jadi Bu, jadi udah sekarang hampir mau terakhir Bu minggu ini. Oke. Jangan lupa langsung form-form tanda tangan
sama dosen sama pembimbing instansi udah belum? Minggu ini Bu, karena kemarin sibuk dosen itunya pembimbingnya. Sudah berapa kali bimbingan sama pembimbing lapangannya? Pembimbing sih lebih kayak 2 kali Bu, soalnya kemarin katanya bilangnya itu terserah kamu aja katanya gitu. Jadi nggak ngomong gitu Bu, padahal saya udah ngajuin gitu katanya terserah terserah bilang gitu mulu Bu, jadinya ya udah. Oh, kalau gitu tunjukin aja Dan progresnya, pembimbing progres per minggunya apa, laporin aja nggak apa-apa. oh nanti dicantumin di laporan aja ya Bu, dalam kertas laporan itu ya Bu, apa instansi ya Bu, Iya, untuk ngumpul, iya. ngumpulin progres, melaporkan progres apa yang Mbak Nadia kerjakan di sana. Laporin dulu ke pembimbing lapang sana, Oh iya Bu, baik. gitu ya. Setelah itu, form pembimbingnya baru dilampirkan di laporan. Oh iya Bu, iya. Baik Bu, oke Bu. Ini Bu judul yang Nadia ambil. Oke, ya udah, silakan ya. Iya Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk sesi bimbingan pertama ini. Berarti saya belum dapat progres dari Mbak Nuri ya. Oke, pastikan rekan-rekan semua sering-seringlah bimbingan gitu ya. Semakin banyak bimbingan, otomatis pekerjaan kalian makin cepat gitu ya. Rekan-rekan semua harus semangat meskipun banyak nih, pasti ngambil full 24 SKS kan. Jadi harus harus di-push banget nih kerja kerja dan kuliahnya ya. Kalau mau lulus ya totalitas totalitas sekalian gitu loh. Jangan setengah-setengah. Iya nggak, Iya Bu. Pariat? Oke, ada yang mau ditambahkan, Pariat? Silahkan. Nggak ada ya, udah. Oke, makasih rekan-rekan semua yang sudah hadir ya. Tetap semangat ya. Dikerjakan bab satunya sampai sesi keempat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.